Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum wa ibtaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wa tanzur nafsun ma qaddat laghat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jamaah Robanitur yang dimuliakan Allah, di antara kenikmatan Ramadan, Allah menjadikan puncak Ramadan itu kita diberikan predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang dibacakan tadi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. La'alakum ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai proses. Jadi proses saum yang kita jalani itu selain memang mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa itu digugurkan oleh Allah, surga itu dibukakan oleh Allah, pintu neraka itu ditutupkan oleh Allah, bahkan di bulan Ramadan itu setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, takwa. Kenapa ini sebuah kenikmatan yang sangat besar? Karena setidaknya ada 3 hal yang menjadi keuntungan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan oleh Allah furqanan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian furqanan. Furqanan itu ada 2 pengertiannya. Biasanya kalau dalam pengertian sufistik, furqanan itu tiba-tiba orang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dia bisa berjalan di muka bumi dengan penuh kepastian, ya. Kita bayangkan kalau orang berjalan dalam kegelapan, ya, dia akan terbentur, dia akan terjatuh, ya, sangat susah dia untuk bisa selamat untuk menjalani kehidupan. Tapi kalau orang diberikan furqanan oleh Allah, insya Allah dia akan bisa melalui kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena furqanan itu seolah-olah cahaya terang yang akan menerangi perjalanan hidupnya. Ya, yang kedua, furqanan itu diartikan sebagai sebuah pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Sehingga dengan itu dia bisa mengambil keputusan dengan tepat ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan yang harus diselesaikannya. Kalau dalam bahasa manajemen, biasanya furqanan itu disebutnya sebagai decision making. Bagaimana orang kemudian mengambil keputusan tepat. Gitu. Istimewanya, ketika orang diberikan furqanan oleh Allah, maka ketika pun dia salah mengambil keputusan itu, maka Allah berikan jaminan bahwa kafir ankum syai'atikum wa yaghfir lakum. Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya itu. Ini nikmatnya. Jadi saya pikir furqanan ini dibutuhkan oleh semua orang. Ketika orang mengatakan sekarang nggak jelas lagi mana yang benar, nggak jelas lagi mana yang salah, nggak jelas lagi mana yang hak, nggak jelas lagi mana yang batil, semuanya sebagai area, orang kebingungan dalam mencari jalan untuk kehidupan. Nah, insya Allah Allah janjikan bagi orang-orang bertakwa bonus yang luar biasa, furqanan. Mudah-mudahan furqanan itu tertanam dalam diri kita setelah proses panjang takwanya kita jalani selama Ramadan kali ini, insya Allah.
Yang kedua, orang-orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah makhrajan. Ya, wa may yattaqillah yas'alhu makhrajan, kata Allah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kemudian akan berikan dia rizki dari tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Jadi ayat ini luar biasa ya. Jadi seolah-olah Allah tuh memberikan semacam clue buat kita, semacam petunjuk buat kita. Gimana ketika Anda berhadapan dengan masalah, lalu Anda sudah tidak mampu menyelesaikan masalah itu, Anda cuma bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan selesaikan persoalan itu. Sahabat-sahabat jamaah Robani Tur yang dimuliakan Allah, kalau kita mau berpikir, perjalanan hidup kita sebenarnya adalah rangkaian-rangkaian pertolongan Allah. Terlalu banyak hal yang nggak bisa kita handle, terlalu banyak hal yang nggak bisa kita pecahkan, tapi persoalan itu selesai dengan sendirinya, karena Allah memberikan jalan keluar terbaik buat kita. Ini adalah makhrajan. Dalam pengertian keimanan kita, dalam pengertian akidah, makhrajan itu seperti itu, sebuah keyakinan bahwa insya Allah seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak hal ya. Kita pernah umroh bareng, kita pernah sama-sama di Mekah. Banyak hal yang ternyata tiba-tiba kekuatan ketika kita berada di sana tinggal kalimat la haula wala quwata illa billah, dan semua diuraikan oleh Allah satu persatu persoalan itu. Ya, dan kemudian kita bisa pulang lagi ke tanah air, kita bisa menyelesaikan umroh kita dengan sebaik-baiknya, masya Allah ya. Padahal rasanya nih ya, amal-amal kita nggak terlalu banyak ya, tapi ada aja jalan keluar yang Allah berikan. Persoalan kita dengan istri, persoalan kita dengan anak-anak kita, persoalan kita dengan dunia kerja kita. Ya, kalau dalam bahasa manajemennya, makhrajan itu problem solving. Kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, makna makhrajan yang kedua adalah pemahaman orang yang sempurna untuk menjadikan Islam sebagai solusi dalam setiap persoalan hidupnya. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia diberikan makhrajan oleh Allah, begitu dia bertemu dengan persoalan akidah, dia akan bisa menyelesaikan itu dari sudut pandang Islam saja. Bagaimana Islam mengatur tentang akidah. Begitu juga ibadah, begitu juga tentang persoalan makanan, minuman, pakaian, ya, akhlak. Begitu juga tentang persoalan ketatanegaraan, persoalan ekonomi, persoalan peradilan. Begitu dia berhadapan dengan itu, dia akan memberikan solusi yang datang dari Islam saja. Itulah makhrajan. Jadi makhrajan itu bukan berhadapan dengan masalah, kita selesaikan dengan sok bijaksana, bukan itu. Tapi kita berhadapan dengan masalah, kita selesaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah makhrajan. Dan digaransi oleh Allah, jangan khawatir, kalau kalian mengambil solusi yang datang dari Islam saja sebagai makhraj persoalan hidup kamu, Allah akan garansi, Allah akan datangkan rizki untuk kamu. Ini sudah dibuktikan oleh Rasul dan para sahabat. Kurang bagaimana mereka? Ya, bekal mereka cuma sikoh saja kepada din ini, cuma yakin saja dengan din ini. Semua persoalan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Robani yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa dalam perjalanan hidup ini makhrajan itu nggak pernah lepas dalam hidup kita, sehingga setiap berhadapan dengan persoalan kita tinggal berusaha saja menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Selebihnya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, dan Allah selesaikan persoalan kita itu. Itu yang kedua, istimewanya takwa. Yang ketiga, istimewanya takwa itu dalam Al-Quran dikatakan al-akhilau ma'idhin ba'duhum ba'din adun illal muttaqin. Ya, ini yang juga paling istimewa kalau menurut saya di antara ketakwaan itu, ketika Allah mengingatkan bahwa al-akhilau, orang-orang yang dekat, pertemanan, ya, yauma idin, di hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adun. Sebagian mereka akan jadi musuh sebagian yang lain. Suami akan jadi musuh buat istrinya, istri akan jadi musuh buat suaminya, orang tua akan jadi musuh buat anak-anaknya, sahabat akan jadi musuh buat sahabatnya di akhirat nanti. Karena Allah mengatakan seperti itu. Al-akhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun. Ini umum sekali. Ya. Sama kualitas ayatnya dengan wal asri innal insana lafi husrin. Ya, dikatakan demi waktu, jadi siapapun yang diberi waktu oleh Allah, ya, manusia ini innal insana lafi husrin,
Al-insan, nggak peduli mau laki-laki perempuan, nggak peduli mau orang soleh, mau orang nggak soleh, pokoknya al-insan. Selama dia manusia, dikatakan lafi husrin, karena umum banget sifatnya, pasti dalam kerugian semuanya. Ya, tapi dikecualikan oleh Allah. Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di antara begitu banyak manusia yang dalam kerugian itu dikecualikan oleh Allah. Kecuali orang-orang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh, kecuali orang-orang yang mereka watawasaw bil haq watawasaw bis sabr, ya. Dan luar biasanya ini disebutkan oleh Allah dengan diawali dengan qasam wal asri, demi waktu. Jadi kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tiba-tiba waktu yang panjang yang dia lewati di dunia itu hanya diisi dengan kerugian-kerugian saja. Ya, diisi dengan kesia-siaan. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah, kecuali orang-orang mereka beriman dan beramal saleh, dia saling mengingatkan dan dia saling menguatkan dengan kesabaran. Masya Allah. Begitu juga ayat tadi kualitasnya. Al-akhilau, setiap pertemanan itu bisa atasan dan bawahan, pemimpin dengan orang yang dipimpin, seorang kepala negara dengan rakyatnya, bisa juga seorang suami dengan istrinya, seorang ayah, orang tua dengan anak-anaknya, atau siapa saja. Di hari kiamat nanti pasti akan jadi musuh satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, dalam rumah tangga digambarkan dalam Islam itu ada model. Pertama, model rumah tangganya Nuh. Laki-laki yang sangat soleh, tapi istri dan anak-anaknya tidak mau mengikuti kesolehannya. Rumah tangga yang kedua adalah rumah tangganya Fir'aun. Laki-laki yang begitu jahatnya, tetapi istrinya adalah istri yang sangat soleh, luar biasa. Contoh yang ketiga adalah rumah tangganya Abu Lahab. Soulmate banget mereka, kemana-mana bareng, duaan, kompak banget, tapi kekompakannya untuk menghalangi Rasulullah SAW menyampaikan Islam. Maka kemudian mereka jatuh pada laknat Allah. Di dunia mereka kompak, tapi di akhirat mereka ingin saling membakar satu dengan yang lain. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah. Atau rumah tangga Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana digambarkan oleh Allah, ya, meskipun dalam kondisi yang sulit, mereka tetap kemudian bersyukur pada Allah. Dalam kondisi yang senang, mereka nggak pernah jadi ingkar. Dan mereka adalah contoh-contoh rumah tangga yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan dunia ini. Jadi, sahabat-sahabat, jamaah Robani, rahimakumullah, jadilah orang-orang yang bertakwa. Jadikan istri kita orang yang bertakwa, jadilah kita orang bertakwa kepada Allah, jadikan anak-anak kita anak-anak yang bertakwa kepada Allah, jadilah persahabatan ini persahabatan orang-orang yang bertakwa. Kita berkumpul karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itu yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhirat tidak saling bermusuhan. Di akhirat nanti tidak saling melaknat, tapi saling mendoakan, bahkan dikumpulkan kembali dalam jannah Allah yang penuh kenikmatan. Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhsarun. Masuk surgalah kamu dan orang-orang yang kamu cinta ke dalam surga ini dengan penuh kenikmatan. Sahabat-sahabat, jamaah umroh Robani, tur rahimakumullah, tiga inilah setidaknya di antara banyak lagi ya kenikmatan-kenikmatan bertakwa yang menjadi hak kita dalam kehidupan ini ketika kita bisa menjalankan saum ini dengan sebaik-baiknya ya. Tapi yang tetap mesti diingat, takwa itu bukan sinar putih yang datang dalam diri kita, dia proses yang panjang harus kita lewati. Prosesnya apa saja? Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas apa sih takwa itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustadz Eri Taufik atas kuliah di waktu duha ini. Bagi sahabat Robani Tour dimanapun Anda berada, insya Allah setiap harinya selama bulan Ramadan di pukul 9 kami mengadakan kajian duha bersama para pembimbing Robani Tour yang dimulai hari ini dengan Ustadz Eri Taufik, nanti Ustadz yang lain, Ustadz Yudi Imana, Ustadz Dadang Purnama, Ustadz Ahmad Zulfahmi, Ustadz Abu Arkan Abdul Wahab, Ustadz Muhammad Ali Muslim, dan Ustadz
Romli Mustafa yang akan memberikan paparan materi kajian-kajian inspiratif di setiap waktu duhanya pukul 9 pagi. Tetap stay di Facebooknya kami di fanspage rabanitur.com, rabanitur.com untuk terus mengikuti kajian-kajian bersama para asatis yang akan menyampaikan kajian-kajian inspiratif selama waktu duha di bulan Ramadan ini. Sekian dari kami, mohon maaf dari segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.